Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Aningta Yuliani NPM 5021053 dari kelas 5 BPGSD. Video ini saya buat untuk memenuhi mata kuliah pengembangan pembelajaran IPS di SD yang diampu oleh Bapak Andri Valen MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Ibu berharap kalian sehat selalu dan tentunya semangat dalam belajar. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tema 7, indahnya keragaman negeriku, subtema 3, indahnya persatuan dan kesatuan negeriku pada pembelajaran 4. Nah, sebelum belajar ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Nah, pada pembelajaran 3 kita telah mengetahui 4 aktivitas ekonomi. Nah, hari ini kita akan melanjutkan aktivitas ekonomi yang ada di Indonesia. Nah, di sini ada keberagaman ekonomi di Indonesia. Pada pembelajaran 3 telah dijelaskan bahwa kondisi wilayah Indonesia mengakibatkan keragaman aktivitas ekonomi penduduk. Anak-anak telah mengetahui 4 macam ekonomi penduduk, yaitu mulai dari bidang pertanian, peternakan, perikanan, dan kehutanan. Selain keempat macam tersebut, masih ada jenis aktivitas yang lainnya. Yuk kita simak. 1. Aktivitas ekonomi di bidang pertambangan. Kekayaan alam di Indonesia juga terkandung di perut bumi, yaitu berupa barang tambang. Di wilayah Indonesia terdapat barang tambang minyak dan gas atau sering disebut migas dan barang tambang non-migas. Contoh barang tambang non-migas antara lain emas, perak, tembaga, batu bara, biji besi, nikel, aluminium, intan, pasir besi, dan bauksit. Potensi barang tambang ini hendaknya dikelola dengan optimal bagi kemakmuran masyarakat. Barang tambang ini bersifat tidak dapat diperbaharui, sehingga perlu dieksplorasi dengan baik. Ketersediaan barang tambang harus dijaga bagi kebutuhan masa kini dan masa mendatang. Selain itu, perlu dicari sumber daya alam alternatif agar sumber daya alam tidak lekas habis untuk minyak, gas, dan batu bara. Itu kan dibentuknya kan membutuhkan waktu yang lama. Contohnya nih minyak kan terbuat dari jasad hewan yang sudah tertimbun puluhan atau ribuan tahun. Nah, otomatis itu kan tidak dapat diperbarui dan kita perlu waktu yang lama untuk mendapatkannya kembali. Nah, jadi kita harus bisa sebaik mungkin memanfaatkan barang tambang tersebut di masa kini agar di masa mendatang kita tidak kekurangan. Kedua, aktivitas ekonomi di bidang industri. Amatilah aktivitas industri di lingkunganmu. Apakah yang dapat kamu simpulkan? Industri merupakan usaha mengubah barang mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Nah, barang mentah ini bersumber dari sumber daya alam. Adanya aktivitas industri dapat meningkatkan nilai dan kualitas suatu barang. Aktivitas industri dapat dilakukan secara perorangan, secara kelompok, maupun badan usaha. Nah, contoh industri yang ada di Indonesia yaitu industri otomotif, konveksi, elektronik, sepatu dan sandal, ban, pengalengan ikan, makanan, minuman, serta pupuk. Nah, yang ketiga ada aktivitas ekonomi di bidang perdagangan. Potensi alam di tiap-tiap daerah itu berbeda-beda ya anak-anak. Ada yang kaya potensi alam, ada juga yang miskin potensi alam. Nah, fenomena ini dipengaruhi oleh kondisi geografis di tiap-tiap daerah. Akibatnya, tidak setiap daerah mampu menghasilkan barang yang dibutuhkan masyarakat setempat. Nah, untuk mengatasi masalah ini, berkembang aktivitas yang namanya aktivitas
dan barang-barang industri. Nah, aktivitas di bidang perdagangan ini biasanya sering kita jumpai di pasar. Nah, aktivitas perdagangan itu bisa dilakukan tanpa perantara ataupun dengan perantara anak-anak. Produsen dapat langsung menjual atau menyalurkan barang dan jasa kepada konsumen. Jika ada perantara, produsen menggunakan perantara tersebut untuk menyalurkan barang dan jasa kepada konsumen. Contoh perantara dalam perdagangan antara lain pedagang besar atau grosir, agen, dan pedagang eceran. Pada perkembangannya, aktivitas perdagangan ini bisa melibatkan masyarakat luar negeri loh. Nah, kegiatan perdagangan antar negeri itu biasanya disebut dengan ekspor dan impor. Yang keempat, ada aktivitas ekonomi di bidang jasa. Nah, sebagai negara kepulauan, wilayah Indonesia itu dihubungkan selat dan laut. Untuk menjangkau antar pulau dibutuhkan yang namanya sarana transportasi anak-anak. Di Indonesia, sarana transportasi itu meliputi transportasi darat, udara, dan laut. Tidak hanya itu, untuk menjalin komunikasi juga diperlukan sarana komunikasi. Nah, kedua sarana ini menunjukkan aktivitas ekonomi masyarakat di bidang jasa. Apa sih aktivitas jasa itu? Aktivitas jasa merupakan kegiatan layanan kepada masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup. Nah, aktivitas jasa itu bisa berupa aktivitas jasa keuangan, jasa kesehatan, jasa pendidikan, dan jasa-jasa lainnya. Nah, berkembangnya aktivitas jasa ini memunculkan berbagai pekerjaan di bidang jasa. Nah, gambar-gambar ini merupakan beberapa contoh pekerjaan di bidang jasa. Apa saja sih contohnya? Yang pertama itu ada laundry, dokter,